pejabat dari kementerian lembaga yang hadir, khususnya para sekjen, para sesmen, para sestama dari kementerian lembaga di bawah koordinasi Menko PMK, Ketua Umum KONI Pusat, Ketua Umum NOC Indonesia dan mewakili, Ketua Umum Kormi Nasional yang mewakili, kemudian Ketua Umum NPC National Paralympic Committee yang mewakili, Ketua Umum SOINA yang mewakili, para pimpinan cabang olahraga yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tadi ada hadir pimpinan Ketua Umum PB Percasi, Grandmaster Putu Tadianto, mana sih? Oh, izin ya. Dan juga adalah asosiasi-asosiasi yang ada di lingkungan Kementerian Pemuda Olahraga, dan asosiasi ini aktif Pak Menko setelah saya ada. Yang pertama adalah dari pengurus APKORI, Asosiasi Profesor Ilmu Keolahragaan. Kemudian juga dari pengurus ISORI, Ikatan Sarjana Olahraga. Kemudian ada juga IGORNAS, Ikatan Guru Olahraga Nasional. Ini Pak Menko, mereka dari guru SMA, SMP sampai ke tingkat SD sekarang berhimpun di dalam IGORNAS. Juga ada mahasiswa olahraga namanya IMORI. Itu adalah organisasi-organisasi yang himpun di bawah koordinasi Kementerian Pemuda Olahraga. Juga yang terhormat para pimpinan organisasi kepemudaan yang hadir dari Kuarnas Pramuka, dan juga ibu-ibu dari Dharma Wanita, pembina Dharma Wanita, istri saya Ibu Nadia Zainuddin Amali, serta ibu-ibu lainnya. Dan yang saya cintai, saya banggakan para jurnalis dari berbagai media yang hadir, yang telah mengawal Kemenpora minimal selama 3 tahun, 4 bulan, 21 hari. Ya Pak Sesen, dihitung betul ya Pak Sesen. Para tokoh-tokoh olahraga, para atlet berprestasi, dan hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya memang nasibnya menerima serah terima jabatan dari PLT. 24 Oktober tahun 2019 saya menerima jabatan Menpora, serah terimanya dari PLT Bapak Hanif Dakiri. Memang nasib saya harus menyerahkan jabatan ini juga kepada PLT. Saya tidak pernah bertemu dengan Menpora definitif, tapi itulah kenyataannya. Saya berterima kasih kepada senior saya, Profesor Hajar Effendi, yang mau dengan ikhlas menerima jabatan PLT ini. 13 Maret, tepatnya pukul 10.30 di Bali, pada saat saya menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa surat pengunduran diri saya sudah saya sampaikan, sekarang tinggal mohon persetujuan Bapak Presiden. Alhamdulillah beliau setuju, dan beliau menyampaikan akan ada BLT. Beliau tanyakan pada saya siapa yang tepatnya. Saya tidak terpikir menteri lain.
yang langsung secara otomatis saya sampaikan, Pak, sebaiknya Menko PMK Prof. Muhadjir Effendi. Mohon maaf senior kalau ini jadi beban, karena beliau adalah senior saya di organisasi yang lain, sehingga saya sangat hormat. Mudah-mudahan beliau tanya berapa hari saya PLT. Saya bilang ada pengalaman Pak Agung Laksono lebih dari 2 bulan, Prof. Memimpin Kemenpora ini ya ada enaknya, ada kurang enaknya, tapi saya meyakini karena Prof. Muhadjir sudah pernah memimpin organisasi kementerian yang besar, Kementerian Pendidikan, maka tidaklah berarti apa-apa Kemenpora ini buat beliau. Tantangannya lebih besar sebagai Menteri Pendidikan ketika itu, apalagi sekarang Menko. Pak Menko PLT Menpora, ketika saya pertama dipanggil ke istana, ini untuk hadirin sekalian, Bapak Presiden, kami berdua dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Semua kami dipanggil tanggal 22, termasuk beliau. Cuma gilirannya beda-beda. Waktu itu beliau sebentar karena sudah pasti. Saya agak lama karena belum pasti. Tapi apa? Saya langsung tanya kepada Pak Presiden. Pak Presiden, izin mohon arahan apa yang harus saya lakukan di Kementerian Pemuda Olahraga. Suatu yang baru bagi saya, karena sebelumnya secara serius saya tidak punya background. Kalau kepemudaan insya Allah, karena saya lahir dari situ. Tapi olahraga, dari perjalanan pendidikan saya, ekonomi, kebijakan publik, pemerintahan daerah, dan lain sebagainya, sama sekali tidak. Apa arahan Pak Presiden? Satu yang Bapak harus lakukan, perbaiki tata kelola Kemenpora. Arahan lainnya Pak, itu saya cukup. Karena kalau tata kelolanya baik, pemudanya bisa baik, olahraganya juga bisa baik. Arahan sederhana dari seorang pemimpin, saya belum membayangkan apa yang saya akan hadapi. Ternyata arahan Presiden Pak Jokowi benar. Begitu saya masuk, yang pertama saya lihat adalah bagaimana opini tentang kantor ini. Karena background saya juga pernah sekolah di akuntansi, sehingga nggak paham. Saya kaget. Hampir 10 tahun, 9 tahun ya, kalau tidak salah 9 atau 10. Ini kementerian tidak pernah WTP. Langganan WDP, bahkan 2 tahun disclaimer. Saya mulai berpikir, oh benar Pak Presiden suruh saya memperbaiki tata kelola. Saya minta lagi catatan tentang reformasi birokrasi kita, juga rendah. Akhirnya saya merenung, saya berpikir apa yang saya harus lakukan. Tempat yang baru, yang awam bagi saya, tetapi ya seperti ini kondisinya. Teman-teman, para pejabat mendatangi saya. Ini juru bicaranya Profesor Faisal Abdullah ini. Dia ini seperti menantang, tetapi saya membaca ada kerisauan di wajah-wajah mereka. Saya akhirnya sadar kebiasaannya menteri yang berlatar belakang partai politik pasti begitu dia jadi akan membawa serombongan dari partai politik
atau paling tidak yang sejenis-sejenisnya. Oke. Saya memahami keresahan teman-teman pejabat ketika itu, dan saya sampaikan, Bapak, Ibu, saya walaupun latar belakangnya politisi, saya dari partai politik, tapi insya Allah saya akan jaga, saya tidak akan membuat kantor ini berwarna seperti partai politik di mana saya berasal. Dan sepanjang Ibu dan Bapak bekerja bersama-sama, kita kompak, tingkatkan produktivitas, insya Allah Bapak dan Ibu aman. Dan saya kasih waktu 6 bulan. 6 bulan tidak berubah, silakan turun di halte yang terdekat. Tapi kalau berubah, kita jalan dalam bus yang sama. Dan sebagai bukti, begitu saya masuk, deputinya Prof. Faisal tetap sampai hari ini, deputinya Prof. Liam tetap sampai hari ini, dan deputinya Pak Isnanta tetap sampai hari ini. Yang saya ganti adalah yang pensiun saya. Salah satu tantangan pemimpin itu adalah bagaimana kita bisa memberdayakan sumber daya yang ada. Pasti ada kurang lebih, tapi direction yang jelas, arahan yang jelas, keteladanan seperti yang sampaikan, itu sangat dibutuhkan oleh pemimpin. Alhamdulillah, dunia olahraga langsung menantang saya. Bahkan ada yang sangat keberatan. Jadi Pak Menko, saya membaca salah satu harian, itu keras-keras. Kalau yang pemuda tidak, karena memang saya berasal dari situ. Yang olahraga, apa ini yang mau dibuat? Pasti yang diurus politiknya saja, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Itu ada. Akhirnya dari sekian cabang-cabang olahraga yang meragukan saya, dan memang mereka pantas meragukan saya, yang mencemooh dan lain sebagainya, saya datangin satu-satu. Yang saya datangi pertama itu almarhum Bob Hasan, ketua PASI, yang sampai dengan meninggalnya beliau. Sejam saya diomelin, kemarahan beliau terhadap menteri-menteri yang sebelumnya ditumpahkan kepada saya. Saya dengarkan. Setelah itu dikumpulkan anak-anak, kemudian beliau bisikan, almarhum, Pak Menteri, you hebat. Saya omelin, saya marahin, kok gak bereaksi apa-apa. Saya manggil Om. Saya bilang, Om, saya sudah baca. Yang meragukan saya itu Om dan cabur yang lain. Tapi karena Om yang senior, saya datang. Sekarang apa yang Om sampaikan, saya akan lakukan itu. Terima kasih. You adalah menteri pertama yang mendengarkan saya. Padahal saya ini sudah berkorban materi, tiap bulan berapa saya habis duitnya. Bahkan saya sedang di tempat yang tidak bebas pun pada saat beliau ditahan, tapi beliau masih membiayai organisasi. Kemudian yang lain saya datangi. Alhamdulillah. Tetapi namanya olahraga, Pak Menko, salah kostum aja langsung dihajar saya. Waktu itu saya akan meninjau pelatnas SEA Games. Dan tidak mungkin meninjau pelatnas saya pakai batik atau pakai jas. Saya ambillah jersey kaos di mobil yang ada. Tapi karena saya nggak punya, yang ada ya jersinya klub sepak bola di Eropa, PSG. Langsung dihajar saya. Menteri Olahraga Indonesia kok pakainya jersey timnas? Iya, nggak, PSG, Paris Saint-Germain, Paris. Udah, setelah itu saya ke toko olahraga, saya beli semua jersey
yang ada. Iya, betul ini. Kemudian ada sahabat saya, mantan ketua umum Asian Games waktu itu, Pak Erick Thohir. Beliau baca berita itu, Bang, manggil abang saya, Bang, abang dihajar ya gara-gara salah ini. Nanti saya kirimin bekas-bekas Asian Games deh, abang pakai itu. Jadi saya pakai itu, Pak Menko, berpindah-pindah dengan ukuran yang beda-beda. Makanya kenapa begitu jadi menteri beberapa hari saya tidak pernah pakai apa, kalau Bapak dan Ibu lihat selalu Kemenpora merah putih, jaket, dan itu terus yang saya pakai karena saya pernah dibully gara-gara itu. Dan bulian yang ini sudah jadi makanan hari-hari, belum lagi dari organisasi kepemudaan. Itu salah satu yang saya tidak berhasil menyatukan. KNPI-nya ada berapa? Itu tiap hari saya di demo, saya dimaki-maki, saya ada, nggak tahu sekarang ada berapa, ada 4 atau berapa ya. Itu juga ada yang datang ke saya terima, tiba-tiba saya mendapat hujatan dari yang lain. Saya undang lagi, dihujat lagi dari. Pokoknya ini tiap hari makanan kita hujatan bulian. Tapi karena pegangan saya dari Pak Presiden, perbaiki tata kelola, maka akhirnya saya tidak pedulikan itu. Saya perbaiki tata kelola, alhamdulillah 3 tahun berturut-turut kita WTP, dan insya Allah harapan kita yang keempat ini untuk 2020 kita akan WTP lagi. Belanja barang hasil pemeriksaan BPK, belanja barang ya, 2020-2021 sangat baik, saya senang, dan kita berubah. Saya selalu sampaikan kepada mereka, Pak Menko, yang punya rumah ini adalah para ASN yang ada di sini. Menteri itu cuma mampir, paling lama 5 tahun. Saya ternyata tidak sampai 5 tahun. Silih berganti menteri, ASN itu saja sebelum pensiun. Sehingga rumah ini harus menjadi kebanggaan kalian. Kenapa saya harus motivasi seperti itu? Karena ketika saya masuk, saya bisa menangkap demoralisasi di antara pejabat dan karyawan di lingkungan Kemenpora. Karena kementerian ini berturut-turut ditempa masalah dan banyak penyakitnya. Itulah sebabnya sampai 2 tahun berturut-turut BPK tidak mau lagi menilai. Langsung disclaimer. Saya sampaikan kepada mereka, disclaimer itu kira-kira setara kalau dia lewat di depan kantor Kemenpora, jangankan mampir, nengok pun sudah gak mau BPK itu. Iya. Karena tutup mata pasti temuannya banyak, pasti. Ini saya motivasi. Kemudian saya sampaikan kepada mereka, kita kerja atas nama lembaga, atas nama institusi, bukan kedeputian, bukan kesektoran. Tadinya masing-masing ada humas sendiri-sendiri, publikasi sendiri-sendiri. Saya satukan itu menjadi publikasi dan kehumasan Kemenpora, sehingga tidak ada yang menonjol, tidak ada juga yang tertinggal. Saya mulai coba pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan besar nasional, saya kombinasikan kepanitiaan. Biasanya kalau kegiatan olahraga nasional, panitianya itu semua yang dari olahraga. Kalau kepemudaan, semua dari kepemudaan. Ini saya bawa. Saya bilang tidak boleh. Kita Kemenpora, yang dilihat orang Kemenpora, sehingga dia bisa mengerjakan apa saja. Saya mendapatkan laporan ketika rapat-rapat di lintas KL, para pejabat atau staf begitu absen yang memperkenalkan nama, kami dari Kemenpora, langsung apa respon? Oh, dari Kemenpora. Minder Pak, minder, karena masalah bertumpuk. Saya angkat oralnya, saya sampaikan, kalian
pemilik sah rumah ini, maka kalian harus bangga menjadi bagian dari Kemenpora. Oleh karena itu, ayo kita perbaiki kinerja, tata kelola birokrasi, pelayanan publik yang kita tingkatkan, dan keuangan. Teman-teman dari sektor olahraga pasti banyak juga kecewa dengan saya, terutama pada saat pengiriman SEA Games ya kan. Pasti SEA Games di Filipina 2019 kita menurunkan 900 orang atlet. Kita dapat peringkat nomor 4. Setelah di Malaysia kita peringkat nomor 5, masuk belakang. Di Vietnam, saya beranikan diri untuk memangkas atlet, hanya 400-an. Atlet yang kita kirim melalui review yang ketat oleh tim pakar. Berapa profesor keolahragaan dari berbagai perguruan tinggi, dari KON, dari NOC, semua kita. Wah, itu saya dibully luar biasa dan lain sebagainya. Tapi ya sudah, saya sampaikan, saya izin Pak Presiden, Pak, akan saya lakukan arahan Bapak untuk mereview total ekosistem olahraga, pembinaan olahraga nasional. Maka saya akan mulai dengan efisiensi. Dari uang negara, kita harus bisa bertanggung jawabkan. Kita harus lakukan. Saya pangkas setengahnya, saya diserang. Tapi alhamdulillah, Pak Menko, dari peringkat 4 kita naik ke peringkat 3. Ini luar biasa. Pengasihan para games. Dari target 100 emas, meleset Pak, jadi 175. Sehingga Bu Menkyu agak ngomel-ngomel kepada saya. Ini Pak Menpora ini tidak tepat janjinya. Saya bilang, Bu, prestasi nggak bisa direncanakan. Saya rencanakan 100, dapatnya 175 kan? Masa jangan berprestasi, nggak mungkin itu. Tapi akhirnya diberikan juga bonusnya. Alhamdulillah. Banyak hal di Olimpiade, Paralimpiade kita. Rio de Janeiro kita peringkat 76 atau 78. Sehingga Paralimpiade Tokyo saya targetkan 60. Cukuplah. Dari 76 atau 78 naik ke 60 sudah cukup. Tapi hasilnya meleset juga. Target 60 dapatnya 43. Ini semua adalah hasil dari tata kelola yang baik. Jadi saya baru akhirnya sadar, benar Pak Presiden, perbaiki tata kelola. Karena kalau tata kelolanya bagus, yang lainnya adalah akan mengikuti. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, saya kira itu singkat dari apa yang saya alami selama 3 tahun, 4 bulan, 21 hari. Dan tibalah saatnya kita harus mengakhiri. Terima kasih kepada teman-teman, para pejabat, para staf karyawan dari Kemenpora atas dukungannya luar biasa. Terima kasih Pak Menko dan seluruh jajaran Kemenko PMK atas arahan, bimbingan, dan berbagai hal yang Bapak lakukan. Olahraga yang besar, saya mengecil ke satu cabang olahraga, ke sepak bola. Tapi setelah saya masuk beberapa hari, pekerjaan sebagai Menteri Pemuda Olahraga masih lebih ringan dibanding mengurus sepak bola. Ini ada Pak Sekjen, Pak Yunus Nusi. Ya. Tapi itulah tantangan hidup kita. Kita bergerak ke depan, lalu yang diajarkan oleh para senior, oleh Prof. Muhajir, kita harus meyakini apa yang kita kerjakan satu saat akan sampai ke tujuan. Saya mohon maaf apabila selama ini pergaulan kita, interaksi kita ada hal yang kurang menyenangkan
ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang menyakiti hati Ibu dan Bapak, khususnya para pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, para karyawan. Saya beserta istri saya dan anak saya, silakan Bu berdiri, ini istri saya. Kami mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga kita tetap bersama-sama untuk pekerjaan apapun yang kita lakukan demi bangsa dan negara. Dan juga kepada teman-teman para jurnalis dari berbagai media, terima kasih atas dukungan kalian semua kepada saya. Mudah-mudahan kalian tetap memberikan dukungan yang sama pada Menteri Pemuda Olahraga pengganti saya. Sebagai bagian akhir, dan ini mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semua. Tadi apa yang disampaikan itu adalah kutipan dari pepatah Arab kuno. Nanti Pak Kiai tolong dikoreksi, Pak Kiai Muhajir tolong dikoreksi kalau salah. Tapi saya terjemahannya saja. Jadi pepatah Arab kuno itu menyatakan begini: tiap-tiap yang dicintai pasti akan berpisah. Satu saat kita cinta suami kita, pasti satu saat akan berpisah. Kita cinta istri kita, suatu saat akan berpisah. Kita cinta anak kita mencintai apa saja. Itu kata pepatah Arab. Tiap-tiap yang dicintai pasti akan berpisah. Yang kekal itu adalah Sang Maha Pencipta. Apapun yang kita cintai. Yang kedua adalah setiap perbuatan atau setiap pekerjaan pasti akan dipertanggungjawabkan. Apapun itu. Dan kita semua akan melalui. Dan pepatah Arab itu mengatakan yang ketiga, tiap-tiap perjalanan pasti ada ujungnya. Hari ini saya berakhir di Kemenpora. Ini adalah ujung dari perjalanan saya bersama kita semua di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati dan sekalian. Selamat datang Prof. Muhajir Effendi sebagai PLT Menpora. Saya akhiri, salam pemuda, salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.